Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang pemberian pesan yang informatif dan positif dalam komunikasi bisnis. Pemberian pesan yang informatif dan positif dalam komunikasi bisnis dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik komunikasi. Dikutip dari Direktori Training Indonesia tentang teknik berkomunikasi yang baik, ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar dalam penyampaian suatu poin pembicaraan, cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau keringitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Komunikasi merupakan keahlian keterampilan yang secara alami dimiliki semua orang. Namun tingkatannya berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki keahlian berkomunikasi yang baik. Hal ini berhubungan dengan pembawaan diri, rasa percaya diri, dan bagaimana seseorang memilih kata-kata untuk dikeluarkan kepada lawan bicara atau publik. Tidak heran bila banyak yang menganggap kesuksesan sebuah perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pekerjanya dalam berkomunikasi. Contoh kecilnya saat melakukan teknik pemasaran, tentu keahlian dalam berkomunikasi sangat berperan besar. Bagaimana menyampaikan materi untuk membuat lawan bicara tertarik dengan produk atau perusahaan. Maka dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Kegiatan bisnis tidak akan dapat berjalan baik tanpa komunikasi yang baik. Menurut Yetri Indah Kusumastuti, unsur dalam komunikasi terdiri dari komunikator sebagai pengirim pesan, komunikan sebagai penerima pesan, pesan itu sendiri baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, channel atau saluran medianya, dan efek atau impact dari komunikasi yang dilakukan. 3 tujuan umum komunikasi bisnis menurut Yetri. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, membujuk atau persuasi. Tujuannya adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Pesan yang positif akan memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain. Pesan positif meliputi good news dan goodwill. Good news bisa tentang pekerjaan, contohnya dari segi finansial misalnya kenaikan gaji, insentif, THR, dan lain-lain. Dari segi non-finansial, contohnya promosi jabatan, fasilitas rumah dinas, kendaraan, dan lain-lain. Maupun good news tentang produk, misalnya pemberian diskon, buy one get one free, layanan masa garansi, dan lain-lain. Adapun goodwill masih ada kaitannya dengan bisnis. Bedanya, goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contohnya, ucapan selamat atas keberhasilan perusahaan atau individu, ucapan duka cita, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Dalam Al-Quran banyak sekali disinggung terkait komunikasi.
Dikutip dari pernyataan Dr. Subhan Afifi, komunikasi verbal dalam Al-Quran mengandung makna berkata baik erat dengan keimanan seseorang. Artinya setiap kata berkaitan dengan keimanan seseorang. Orang yang beriman kata-katanya baik, terpilih, dan rapi. Adapun ragam komunikasi verbal dalam Al-Quran setidaknya diwakili oleh 6 istilah di dalam Al-Quran. Istilah ini diawali dengan kata qaulan atau perkataan. Ada qaulan sadidan atau kata yang benar di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Kemudian qaulan ma'rufan atau kata yang mulia atau baik dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 dan 8. Kemudian ada qaulan maisyuron atau kata yang pantas di dalam Quran surat Al-Isra ayat 28. Kemudian ada qaulan kariman atau kata yang mulia di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ada qaulan balihun dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang artinya kata yang menyentuh jiwa. Dan qaulan layyinan dalam Quran surat At-Thaha 44 yang artinya kata yang lembut. Maka pilihan kata atau diksi yang positif dan informatif dalam pesan memiliki peran penting untuk mencapai keberhasilan komunikasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.